Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Bisa dilihat ya, mungkin saya agak gugup hari ini sebenarnya. Karena biasanya yang mendengarkan saya ini anak-anak SD atau TK. Saya paling lama mengajar TK ya. Tapi sekarang saya harus berhadapan dengan orang-orang dewasa yang pastinya juga mengalami banyak perjalanan bersama dengan Tuhan, punya banyak sekali cerita bersama dengan Tuhan. Namun pagi hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan untuk membagikan firman Tuhan, apa yang menjadi rema di dalam kehidupan saya yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa ini menjadi firman yang memberkati bagi kita semua. Mungkin ayatnya sudah sangat familiar, sudah sering dibaca, tetapi kita diingatkan sekali lagi bahwa firman Tuhan itu makanan. Dan kalau makan itu tidak hanya satu kali, benar Bapak Ibu ya? Jadi semoga ini mengingatkan kita semua. Pagi hari ini saya ingin membagikan tentang persembahan yang hidup. Jadi minggu lalu kita diingatkan kembali bahwa memberi persembahan itu adalah bentuk penyembahan. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau minggu lalu Pastor Jeffrey menceritakan bahwa kata persembahan itu kata dasarnya adalah sembah. Ya, ini yang sangat menarik gitu ya, karena kata dasar sembah itu, atau kita bilang dalam bahasa Inggris itu worship, itu asosiasinya atau selalu yang kita hubungkan itu adalah menyanyi, memuji nama Tuhan gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya, bahwa ternyata memberi pun adalah bagian daripada penyembahan kita kepada Allah. Ucapan syukur dalam bentuk mengembalikan apa yang semula adalah milik Allah, itu makna daripada persembahan gitu ya. Nah, tapi persembahan yang kita berikan dalam bentuk materi itu ternyata Tuhan bilang standar minimal ternyata. Karena di dalam perjanjian baru Allah merindukan persembahan yang hidup. Itulah yang akan kita temukan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama di Roma 12 ayat yang pertama. Silakan membuka Alkitabnya ataupun membaca di depan bersama-sama dengan saya dengan suara yang nyaring. Kita akan membaca sama-sama. Roma 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya menebalkan kata mempersembahkan tubuhmu. Ya. Kalau di sini dia menyebutnya kata tubuh. Lalu kenapa yang dipersembahkan adalah tubuh gitu ya? Oh, nggak keluar tulisannya ya? Boleh ditolong Kak Ulin? Seharusnya dia ada keluar tulisan di sini. Oh, nggak ada. Oke. Mungkin ada yang error ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah ciptaan Allah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita ini hidup di dalam tubuh jasmani yang setiap waktu kita gunakan untuk melakukan apapun. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu pagi hari ini melakukan aktivitas spiritual kalau kita bilang ya. Sebenarnya kaitannya lebih memberi makan kepada roh kita, beribadah, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi dapatkah kita melakukan itu tanpa tubuh kita? Ya gak apa-apa, saya titip roh saya ke gereja, badan saya di rumah misalnya gitu. Atau misalnya ya saya berdoa di dalam roh kok, tapi badannya lagi ngapain gitu posisinya gitu ya, entah lagi tidur, lagi makan gitu. Bisa Bapak Ibu? Gak bisa gitu ya.
Bahkan di dalam perjanjian lama pun ketika kita menyembah Allah itu, di dalam altarnya tubuh jasmani kita tuh memiliki posisi tertentu ya. Sampai ada yang menyembah tuh sampai yang mungkin berlutut, sampai tiarap gitu ya, saking menunjukkan penyembahan kepada Allah. Nah itu aktivitas spiritual yang melibatkan tubuh jasmani. Kita nggak bisa lepas dari tubuh jasmani kita. Atau aktivitas apa yang melibatkan yang tidak melibatkan tubuh jasmani? Misalnya ketika kita belajar, anak-anak sekolah mungkin atau yang mahasiswa gitu ya. Dapatkah kita belajar tanpa kita menggunakan tubuh jasmani kita? Padahal belajar itu biasanya untuk jiwa ya, untuk pikiran gitu ya. Dapatkah kita melakukan itu? Tidak bisa. Jadi benar-benar semuanya itu dipakai bersama-sama. Jadi tubuh jasmani kita ini adalah pemberian Allah yang sangat-sangat penting sebenarnya. Untuk kita pakai juga untuk memuliakan Allah. Nggak bisa kita bilang, oh iya kehidupan saya kalau hari Minggu kehidupan rohani, jadi keinginan daging apa segala macam, oh iya saya tanggalkan. Tubuh jasmani juga wah saya tanggalkan. Tapi ternyata kita juga nggak bisa membiarkan tubuh jasmani kita itu terlepas dari kehidupan rohani kita. Apa yang kita lakukan dengan badan kita ini sangat penting gitu. Nah, jadi kita tuh firman Tuhan juga mengingatkan kita makanya bahwa tubuh kita itu dilatih untuk beribadah. Ya kan, firman Tuhan mengingatkan kita itu bahwa roh itu memang penurut tapi daging lemah. Nah, itulah kenapa keluarlah firman Tuhan ini. Persembahkanlah tubuhmu. Kita diingatkan kembali untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan ciptakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebenarnya maknanya mempersembahkan tubuh ini lebih dari sekedar tubuh jasmani, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak hanya mengatakan bahwa maksud dari ayat ini sekedar menghimbau kita memelihara tubuh biar tetap sehat ya, supaya bisa beraktivitas, tetapi memperhatikan apa yang dikerjakan oleh tubuh kita. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi itulah artinya kalau saya tadi bilang bisa nggak kita belajar tanpa tubuh? Nggak bisa. Bisa nggak kita berdoa tanpa kita menggunakan tubuh kita? Tidak bisa juga. Jadi sebenarnya semuanya berkaitan. Semuanya itu adalah seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang diminta Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mempersembahkan tubuh atau kehidupan kita sama Allah? Kenapa nggak cukup persembahan materi saja yang kita berikan kepada Allah? Nah, tadi di Roma 12 ayat 1 sudah menyampaikan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah bentuk dari penyembahan kita. Ya, tetapi alasan yang lebih bisa kita lihat lagi jauh ke belakang pada saat penciptaan, kita diingatkan bahwa kita itu didesain dari semula untuk menyembah Allah. Amin. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sebenarnya tujuan utamanya tidak hanya yang ditulis, oh beranak cuculah, mengelola bumi gitu ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kita ini memiliki tujuan untuk menyembah, memuliakan dan menikmati Dia. Ya. Itu yang ditulis di dalam Kejadian itu adalah tanggung jawab kita terhadap bumi yang Tuhan ciptakan. Beranak cucu, mengelola bumi, tetapi kita juga punya satu tujuan yang Allah ciptakan untuk berhubungan dengan Dia, yaitu menyembah Allah. Mari kita buka di Yesaya 43 ayat ke-7. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Amin Bapak Ibu.
Kita semua adalah ciptaannya Allah. Kita percaya kita dijadikan oleh Dia. Tuhan membuat kita semua sebenarnya, maksudnya menciptakan kita semua sebenarnya untuk berhubungan dengan Dia. Allah rindu kita semua itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih kepada Dia, mencintai Dia, berhubungan erat dengan Dia. Sebagaimana bapak atau ibu itu ya punya anak-anak, tidak mungkin bapak ibu hanya melahirkan mereka, yaudah nak kamu sekolah baik-baik, bapak mama hanya kasih kamu bekal sekolah, makan dan lain-lain, abis itu kamu lepas. Setelah tanggung jawab 17 tahun itu atau selesai SMA, kamu kuliah, uruslah dirimu sendiri. Ya memang itu ada sisi dari situ ya, untuk hidup mandiri begitu. Tetapi apakah mereka tidak kita anggap anak lagi? Enggak. Ya, mereka tetap anak. Kita tetap merindukan mereka tuh ngobrol sama kita, nyambung sama kita, berbagi sama kita, mengasihi kita. Itulah yang menjadi kerinduan Bapa juga gitu ya. Bahwa kita itu diciptakan sebagai anak-anaknya itu untuk memuliakan Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Jadi karena kita itu diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain Bapak Ibu. Kalau kita tahu hewan dan tumbuhan, mereka diciptakan memiliki penampakan fisik, tetapi mereka tidak punya roh Allah. Ketika penciptaan tuh Allah menghembuskan nafas, itu Dia menghembuskan rohnya. Dan ketika Allah menciptakan kita, dikatakan Allah itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bapak Ibu bersemangat gak sih dengar ini? Saya memiliki rupa dan gambar Allah dalam diri saya. Kadang-kadang ini menjadi satu kebenaran yang tertutup oleh wah saya punya masalah hidup, wah saya ini nggak itu, kurang ini dan kurang itu. Tapi kita lupa satu kebenaran yang sejati bahwa terlepas dari segala hal itu, saya ini berharga di mata Allah. Saya punya gambar dan rupa Allah dalam hati saya. Jadi ketika saya beribadah tadi pagi, doa praibadah gitu ya, dengan para pelayan gitu, Allah mengingatkan saya sekali lagi di dalam doa gitu ya, kamu adalah serupa dan segambar dengan aku. Kamu putri kesayanganku, Amel gitu kan. Kamu ada di sini bukan karena kamu mau khotbah aja gitu ya. Tapi kamu ada di sini karena aku menjadikanmu dan aku rindu bersekutu dengan engkau gitu. Saya harap itu menjadi satu kerinduan yang sama buat kita semua gitu ya. Saya ada di sini karena saya dirindukan oleh Allah. Dan saya mau merindukan Allah. Saya mau bersekutu dengan Dia. Saya mau memuji nama Tuhan. Saya mau meninggikan nama Tuhan. Bukan karena saya pintar nyanyi. Bukan karena saya bisa menyembah Allah, bisa main musik atau bisa pelayanan. Tapi karena memang Allah ciptakan saya untuk menyembah Dia. Itu adalah sebuah kebenaran yang memerdekakan kita. Karena itu memang identitas kita. Kalau misalnya kita bayangkan sebuah pulpen misalnya. Pulpen manfaatnya, fungsinya untuk apa ya Bapak Ibu? Untuk menulis. Saya pernah cerita dengan siapa gitu ya. Kalau pulpen dipakai untuk, ini keisengan anak SMA ya biasanya, korek kuping gitu. Bisa nggak sebenarnya? Bisa aja sih, tapi nyaman nggak Bapak Ibu memakai itu? Enggak kan? Dan apakah segala fungsi dalam pulpen itu berfungsi dengan efektif ketika kita pakai dia untuk korek kuping misalnya kayak gitu? Ya pasti enggak kan, ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak untuk korek kuping. Ada alat yang diciptakan untuk melakukan itu, yaitu cotton bud gitu ya. Pulpen menjadi efektif dan berguna ketika dipakai sesuai fungsinya, sesuai gunanya. Dari awal pembuat pulpen memang membuat itu untuk menulis, untuk Bapak Ibu menuangkan ide di atas kertas, ya nggak mungkin di atas media-media yang lain supaya dia efektif. Nah sama Bapak Ibu, kalau Tuhan
memberikan sebuah kebenaran bahwa kita diciptakan untuk menyembah Dia, maka ini adalah jam yang menggembirakan buat kita. Saya sedang berfungsi sesuai dengan tujuan Allah hari ini. Beribadah, berdoa, bersekutu dengan saudara seiman. Saya bersuka cita pagi hari ini karena saya sedang mengerjakan apa yang memang Tuhan desain dalam hidup saya. Banyak dari kita mungkin mengalami, wah saya kuliahnya apa tapi kerjanya apa. Menyenangkan gak seperti itu Bapak Ibu? Kalau saya mungkin belum terlalu tahu ya perasaan bagaimana. Tapi saya sering mendengar anak muda bilang, aduh saya ini sebenarnya senangnya ini, tapi karena lagi gak ada gawean, saya mau gak mau melamar di pekerjaan seperti ini. Pasti dia merasa terkekang. Karena apa? Saya merasa bisanya di sini, saya maksimalnya di sini, tapi pekerjaan saya tidak seperti itu. Nah sama dengan ini Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Dia, kita bersuka cita. Ini adalah desain saya, ini saya adalah penyembah. Bukan cuman grup bandnya Sydney Mohede yang namanya True Worshipper. Saya ini worshiper, saya juga penyembah Allah. Ya. Nah, kemudian dosa itulah yang menyebabkan kita tidak lagi menyembah Dia. Dosa itu menghancurkan apa yang menjadi tujuan Allah semula di dalam hidup kita. Kalau hidup di dalam dosa itu, waktu itu kemarin waktu saya nulis khotbah ini juga suami saya mengingatkan lagi, bukan mendistorsi, bukan cuma mengacaukan, tapi benar-benar mematikan, menghancurkan tujuan itu, sehingga kita nggak ada lagi kepengenan mencari Tuhan, nggak ada keinginan itu lagi. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita hidup di dalam perbudakan dosa itu, nggak ada lagi keinginan mencari Allah. Sama halnya ketika di dalam Keluaran 8 ayat 1, waktu itu adalah perbudakan di Mesir. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dan waktu itu Allah memberitahukan Musa bilang kepada Firaun, bebaskan orang-orang ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Karena selama di dalam perbudakan, mereka memang benar-benar tidak bisa beribadah. Gak bisa mencari Tuhan. Tidak bisa bahkan mengenal Allah yang benar itu siapa. Karena ketika Musa datang atas nama Tuhan, mereka pun bilang, kamu siapa gitu. Saking lamanya mereka diperbudak. Kacau, hancur, mati semua. Bagaimana pemandangan mereka tentang Allah, pengenalan mereka tentang Allah itu sudah gak ada lagi. Jadi kalau kita tahu, dulu ini saya bukan orang yang benar. Dulu ini saya orang yang berdosa. Tapi saya ada di tempat ini hari ini. Saya ini sudah dibayar dengan harga yang mahal. Jadi itulah mengapa mempersembahkan tubuh itu menjadi poin yang penting juga yang kedua. Bahwa kita sudah ditebus. Mari kita buka di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ini ayat, tulisan ayatnya hilang kayaknya ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang bapak-bapak dulu baca ayat 19, lalu nanti ayat 20, ibu-ibu. Dan para sister, yang bapak-bapak juga maksudnya yang para brothers juga ya. Oke, ayat 19, 1, 2, 3. Bapak-bapak, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu, ibu-ibu dan saudara-saudari, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini jelas sekali menjelaskan ayat Roma 12 tadi ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Kalau motor yang kredit aja kita bisa menikmati manfaatnya ya walaupun bayarnya belum selesai, ya kan? Apalagi kalau kita sudah lunas bayar.
Wah, lega sekali rasanya ya. Pakai motor itu kemana aja, ngapain aja, untuk difungsikan sebagai apapun ya, mau mengantar, mencari pekerjaan dan lain-lain. Pasti kita lega sekali rasanya menggunakan motor itu. Nah, kita ini sudah lunas Tuhan bayar di kayu salib, Bapak Ibu. Mau apa yang menjadi masa lalu kita? Saya dulu punya masa lalu yang sangat-sangat ya nggak bagus lah intinya. Kalau saya lihat sendiri gitu ya, saya dulu nakalnya kayak gimana, mungkin bikin mama saya nangis seperti apa lihat kenakalan saya gitu. Tapi itu semua udah lunas dibayar. Lunas. Jadi tidak ada lagi ketika saya menghadap Tuhan lalu tuduhan si jahat bilang, kamu kan orangnya gini Mel, kamu kan begini Mel. Gak, saya sudah lunas dibayar. Tidak ada lagi saya datang ke gereja punya beban-beban masa lalu ataupun beban-beban pikiran yang lain, karena saya merasa wah kayaknya saya kurang cukup baik ini datang kepada Tuhan. Minggu ini kayaknya perbuatan hidup saya tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak layak lah datang kepada Tuhan lah. Hari ini saya lagi berantem sama si ini misalnya, lagi nggak enak hati nih sama si ini. Nggak ada Bapak Ibu. Kita semua sudah lunas dibayar. Baik dari masa lalu, masa sekarang maupun yang masa depan. Kristus sudah menyelesaikan itu semua. Jadi tidak ada lagi halangan untuk kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Allah. Roma 12 ayat 1 itu menarik ya, bahwa kita tuh diajak untuk mempersembahkan tubuh, tapi ayatnya dimulai dengan kata karena. Oh, enggak ada di sini ya. Oke. Kalau Bapak Ibu kembali lagi ke Roma 12 ayat 1. Ya, betul. Ayat itu dimulai dengan kata karena. Kalau ada kata karena biasanya sebelumnya berarti ada alasannya, suatu statement, sehingga kalimat kedua dikatakan karena itu. Ya. Jadi pasti ada penjelasan di sebelumnya kenapa di ayat di pasal 12 ayat 1 ini dimulai dengan kata karena itu aku mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya ya ada kaitannya dengan pasal 11 Bapak Ibu. Ya, saya agak cepat sedikit karena pasal 11 ini sebenarnya cukup panjang gitu ya. Tetapi di pasal 11 itu banyak berbicara tentang kasih karunia yang diterima oleh kita, bukan orang-orang Israel, tapi kita dicangkokkan ke dalam keluarga kerajaan Allah, menerima keselamatan itu ya. Dan kita bisa mendengarkan kabar baik itu semua karena kasih karunia Allah. Tuhan menceritakan orang Israel di dalam masa hidupnya mereka banyak tidak taat gitu ya. Padahal Allah sudah menyiapkan, maksudnya cerita keselamatan itu melalui mereka begitu ya. Tetapi ternyata tidak hanya mereka yang menerima keselamatan itu, kita juga yang bukan keturunan Israel secara jasmani gitu. Kita menerima anugerah keselamatan Allah. Lalu di pasal-pasal di ayat-ayat terakhirnya pasal 11 tuh bilang, oh betapa dalamnya, luar biasanya Allah itu, tidak terselami pikirannya. Lalu masuklah pasal 12, karena itu persembahkanlah tubuhmu. Kita sudah menerima kasih karunia itu dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ambil waktu untuk mengingat kembali. Siapa yang memberitakan firman Tuhan, Injil itu kepada saya sehingga saya bisa duduk di sini hari ini? Siapa orang yang Tuhan kirim untuk saya boleh mengenal Kristus hari ini sehingga saya bisa ada di sini hari ini? Allah sampai memakai setiap anak-anaknya, memberikan mereka rasa belas kasihan untuk orang-orang seperti kita yang mungkin kalau kita tahu kegelapan diri kita sendiri. Wah, saya ini nggak mungkin diselamatkan nih. Saya ini berdosa sekali, saya ini jahat sekali. Tapi ada Tuhan yang mau datang untuk saya. Tuhan yang berinisiatif untuk saya.
bukan karena supaya bukan karena wah kamu keren banget, kamu baik banget, ganteng banget. Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari hidup kita. Tapi inisiatif Tuhan ini menunjukkan kebesarannya. Memang Dia adalah kasih. Mau seberapapun bobroknya hidup kita, Dia adalah kasih dan Dia mengasihi kita. Mengasihi kita. Yesus mati pada saat kita sedang berdosa pada saat itu. Itu Roma juga yang menjelaskan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya berbahagia. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau berpikir aduh jadi orang Kristen ini ya banyak banget tuntutan hidupnya ya. Harus pelayanan, harus memuridkan, harus menginjili, harus berbuat baik, gak boleh bales, gak boleh ngatain orang dan lain-lain gitu kan. Kayak capek banget gitu jadi orang Kristen. Tapi kalau kita ingat lagi, aduh iya ya. Yesus udah mati buat saya. Saya aja orang yang gak paling berdosa. Kalau Paulus kan dia bilang dalam firman Tuhan ya, ketika dia menulis surat itu dia bilang, saya ini orang yang paling berdosa. Saya sampai bunuh orang-orang Kristen yang lain gitu ya. Tapi Tuhan mau datang untuk saya. Padahal saya udah bunuh umat-umatnya dia waktu itu. Nah, kita juga sama, kita mungkin punya cerita hidup masing-masing ketika kita belum mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau datang untuk kita. Tuhan mau mengasihi kita Bapak Ibu. Jadi sebagai umat yang sudah ditebus, kita sesungguhnya hidup saat ini untuk memuliakan Tuhan saja. Nah, puji Tuhan ya untuk satu kebenaran ini. Tapi mungkin itu sesuatu konsep yang wah sangat jauh sekali. Bagaimana memuliakan Tuhan itu? Gimana mempersembahkan tubuh itu ya? Gimana bentuknya? Apakah seperti gambar ini ya? Kalau ini kan gambar Abraham mempersembahkan Ishak ya. Apakah harus seperti itu? Tuh kan? Jadi kalau kita lihat Roma 12 ini, ayat 2-nya bilang apa Bapak Ibu? Coba boleh balik dulu nggak ke Roma 12 ayat 2. Ke Roma 12 tapi kita ke ayat 2-nya. Boleh tolong satu orang yang membacakan? Amin. Amin. Mempersembahkan tubuh di ayat yang pertama. Lalu yang keduanya bilang janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi salah satu yang Allah kehendaki adalah kita mulai dengan pembaruan pikiran kita. Kenapa begitu ya? Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar apa? Gambar otak, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris kan ayat kedua ini dibilang renewing of your minds, ya. Kalau bahasa Indonesia bilangnya pembaharuan budi ya. Tapi ini semua lebih kepada pikiran gitu, pola pikir, cara pandang Bapak Ibu. Nah, itu kan biasanya asosiasinya dengan otak ya, karena dipakai untuk berpikir. Nah, Bapak Ibu menyadari enggak bahwa Tuhan menciptakan otak ini luar biasa. Otak itu adalah sentra tubuh kita. Ya. Saya punya mama pernah stroke Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu itu saya udah di Palembang gitu ya. Mama saya stroke. Jadi setengah tubuh dia lumpuh. Pada saat itu papa saya diberitahu dokter bahwa ada yang salah dengan, saya lupa ya, otak kanannya gitu ya, karena yang lumpuh dia tubuh sebelah kiri, jadi bersilangan ya kalau otak itu ya, tubuh sebelah kirinya dia lumpuh, jadi harus operasi untuk benerin saraf gitu ya. Bapak saya udah takut sekali pada saat itu ya. Jangan dioperasi dan lain-lain. Tapi puji Tuhan sekarang sudah baik-baik saja, bahkan sudah keliling Indonesia kayaknya ya, kalah dengan saya ya, lebih kuat mama jalan-jalan kayaknya hari ini. Padahal itu dulunya stroke.
Kalau stroke itu, jadi saya Agustus dapat kabar mama stroke itu berapa tahun yang lalu gitu ya. Oktober saya pulang untuk pengen tahu gitu mama saya kenapa gitu, ada apa gitu. Jadi dia udah di rumah ya, udah 2 bulan di ICU, udah rawat jalan sekarang waktu itu ya. Lalu dia kasih tahu saya gitu ya, mama harus terapi setiap hari. Tapi dia orangnya semangat ya, jadi saya bersyukur sekali loh Bapak Ibu, dia punya semangat hidup luar biasa. Mama harus terapi, coba lihat kalau mama senyum, mencong, ininya susah naik. Kalau naik tangannya sebelah ketinggalan. Kalau jalan pincang karena sebelahnya kayak bayi baru jalan, harus latihan lagi. Karena sebelumnya mati kan Bapak Ibu, lumpuh, nggak bisa dipakai sebelahnya. Nah, jadi benar nggak statement ini? Kepala kita sehat, otak kita sehat, badan kita semuanya sehat. Amin. Kalau kita diciptakan Allah saja, ya, punya pusat kontrol untuk menggerakkan seluruh tubuh kita, dan itu harus benar gitu ya, supaya badan kita ini semuanya benar gitu, bisa bergerak berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan cara pikir kita Bapak Ibu. Apa ya kalimatnya ya? Metanoia ya, perubahan cara pikir. Firman Tuhan itu kenapa mengingatkan kita segala sesuatu yang baik, sedap didengar. Apa yang dibilang? Lakukanlah semua itu? Bukan, pikirkanlah semuanya itu. Dipikir. Caranya gimana biar dipikirkan? Baca firman Tuhan. Cuman itu. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat siang dan malam. Karena apa? Karena apa yang kita serap setiap kita membaca firman, itulah yang akan menjadi pola pikir kita. Kita diperbaharui dari firman Tuhan. Dunia ini membombardir kita 24 jam sehari Bapak Ibu. Kemarin saya nggak sengaja lihat Instagram gitu ya, Instagramnya pastor siapa saya lupa. Dia mengkalkulasi Bapak Ibu 2 jam di dalam gereja ya, beribadah 2 jam dalam gereja dan dikalikan 70 tahun. Misalnya let's say kehidupan semua orang adalah 70 tahun gitu ya, punya waktu 70 tahun beribadah setiap minggunya. Itu cuman 7.000 berapa jam aja di total. Jadi dalam kehidupan kita selama 70 tahun kita cuman 7.000 jam aja beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Ini kalau kita mingguan hidup yang ngitungnya ya. Tapi kalau dalam setahun kita kalikan seluruh kehidupan kita ada berapa jam sehari, dikali setahun aja itu 8.000 jam lebih. Dibandingkan dengan yang 70 tahun gitu. Jadi 8.000 jam itu baru 1 tahun, dikali 70, wah banyak banget itu. Ya mohon maaf, saya ngajarnya SD, jadi matematikanya cuma sampai 1000. Enggak ya. Tapi maksudnya itu banyak sekali waktu kita di dalam dunia ini melihat apapun. Media, berita, musik, buku, film, semuanya punya perspektif dunia ini. Bombardirnya macam-macam. Belum lagi pertemanan, ya, hubungan bisnis. Ketika kita berelasi dengan orang yang kita hadapi juga punya cara pikir macam-macam. Kita bisa nggak terpengaruh? Oh bisa sekali Bapak Ibu. Karena kalau di dalam kesehatan apa yang kamu adalah apa yang kamu makan, benar? Ya, kamu apa yang kamu makan. Kalau di dalam pendidikan itu kamu adalah apa yang kamu pelajari. Apa yang kamu pelajari? Gitu kan? Itu seringkali menjadikan kita suka mengidentifikasi ya, kalau anak-anak murid saya ya. Kalau aku memang pintar matematika karena memang aku sukanya di situ. Aku jagonya di situ. Jadi dia sangat mempelajari itu. Oh, ini anaknya pintar baca karena memang dia tiap hari suka latihan membaca dan lain-lain. Gitu ya. Tapi kalau dalam firman Tuhan, ya apa yang kita
serap setiap hari? Ya firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan karena kita membaca firman Tuhan, bukan karena kita baca yang lain-lain daripada itu. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau kita mau kepala kita sehat, oke, kalau gitu, kalau kita mau badan kita sehat, berarti makanan kita harus sehat kan Bapak Ibu? Nah, kalau pikiran juga sama, kalau mau pikiran kita sehat sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita harus makanan rohaninya yang sehat. Apa makanan rohani yang sehat Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu semua sudah tahu sebenarnya ya. Yaitu firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Jadi pikiran kita benar. Kalau pikiran kita benar, bisa nggak kita seperti yang ayat 2 katakan itu? Bahwa kita supaya kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Bisa nggak kalau pikiran kita benar, bisa nggak kita akhirnya membedakan itu? Mana yang dari dunia, mana yang dari Allah? Bisa nggak kita melayani Tuhan kalau cara pikir kita sudah diperbaharui oleh firman Tuhan? Bisa. Bisa nggak kita punya keinginan untuk mencari Allah, berdoa, memuji Allah dengan benar kalau pikiran kita juga diisi dengan hal yang benar daripada Allah? Bisa kan? Jadi cara pikir kita itu harus diperbaharui. Begitulah, itulah step one. Tahap pertama mempersembahkan tubuh. Kalau tubuh ini mau dipersembahkan, oh berarti yang ininya dulu, sumbernya dulu, comment centernya dulu yang dibenerin. Karena selanjutnya apa? Kita diminta untuk berfungsi. Kalau kita tubuhnya sehat, kita bisa beraktivitas ya kan Bapak Ibu ya, bisa sekolah, bisa belajar, bekerja gitu ya. Nah, mempersembahkan tubuh yang Allah maksud ini berfungsi sebagai apa? Anggota tubuh Kristus. Mari kita buka di Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menarik ya bahwa di dalam 2 ayat yang maksudnya yang kita buka pagi hari ini itu selalu mengingatkan kita, kamu sudah ditebus. Anak Allah sudah menyerahkan dirinya untuk kamu. Kamu sudah dibayar dengan lunas. Selalu diingatkan kembali kepada pengorbanan Kristus. Nah, ayat 12, pasal 12 ini membicarakan tentang ayat pertama tadi kan mempersembahkan tubuh ya sebagai persembahan yang hidup. Ayat keduanya lalu bicara tentang apa tadi Bapak Ibu? Roma 12 ayat 2 berbicara tentang pembaharuan pola pikir. Nah, ayat ketiga sampai 21, pasal 12 ini sampai ayat 21 aja. Itu bicara apa Bapak Ibu? Pernah baca enggak pasal 12? Bicara tentang berfungsi sebagai tubuh Kristus. Kalau kamu punya talenta ini, biarlah dia melayani seperti ini. Kalau kamu begini, biarlah begini. Hiduplah berdamai dengan semua orang, saling membantulah dan lain-lain. Itu banyak sekali pembahasannya dari ayat 3 sampai 21. Jadi sebenarnya kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus, kita itu sebenarnya dipanggil untuk berfungsi untuk kemuliaan Allah. Kalau kita dalam tubuh jasmani aja, misalnya kayak tadi saya cerita tentang mama saya ya, dia harus tidak bekerja itu cukup lama Bapak Ibu, karena dia harus pemulihan dulu ya setelah stroke. Papa saya yang menjaga mama saya juga 2 bulan cuti.
tidak bisa bekerja karena mendampingi mama saya. Nah, kenapa mama saya sangat bekerja keras, berusaha, bersemangat, aku mau sembuh, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Dia waktu itu bilang. Dia sampai cerita sama saya itu ulang-ulang. Maksudnya ini hal yang selalu dia tanam di dalam pikirannya. Saya mau sembuh karena saya tidak mau duduk lumpuh lalu anak-anak saya mengurusi saya. Saya mau sembuh, saya mau beraktivitas lagi seperti semula. Saya mau bergerak lagi, saya mau bekerja lagi. Saya nggak mau jadi orang yang cuman duduk. Jadi kalau ini karena dia orang Batak ya, jadi mungkin ngomongnya agak ceplas-ceplos. Dia bilang, saya nggak mau cuma jadi pajangan di rumah. Dan apa yang dia lakukan sekarang, 2 tahun setelah dia stroke, dia naik mobil, dia nyetir sendiri. Setelah itu dia juga banyak sekali, ya apalagi dia mendekati usia pensiun dan sekarang sudah pensiun ya, dia lebih aktif lagi, apalagi anak-anak nggak ada di rumah ya. Kalau orang Amerika bilangnya dia sudah empty nester, rumahnya udah nggak ada anak-anak lagi, bener-bener semuanya udah keluar kota gitu. Dia maksimalin waktu sebelum pensiun dan sesudah pensiunnya ini keliling, melayani. Saya waktu itu ingat sekali, saya mau melahirkan sesar pada saat itu. Tapi karena harus tes darah dan lain-lain, jadi kita ke lab dulu gitu kan di rumah sakit. Dan mama saya mendampingi saya. Kemudian dia ketemu seorang bapak-bapak yang saya sebenarnya nggak memperhatikan banget ya bapak ibu. Tapi dia lihat, Li itu kayaknya stroke. Mama tahu dari cara jalannya dia, beda. Dan bapak itu memang sangat tua sekali. Tapi mama saya dengan berani, halo bapak, sebelumnya dia berusaha bicara supaya orang stroke ngerti gitu ya. Dia melayani bapak ibu, melayani bapak yang kita nggak tahu tuh siapa, ketemu aja gitu di rumah sakit. Semangat hidup dan semangat sehatnya itu nggak cuma untuk dia, tapi dia tularin ke orang lain yang dia tahu butuh gitu. Sampai pada yang saya amazed lebih lagi, yang saya terkagum, maksudnya takjub lebih lagi itu adalah karena anaknya bapak itu, anak bapak yang stroke itu datangin saya, ibu itu mamanya ya? Iya. Oh dulu pernah stroke ya? Iya. Sekarang udah sembuh? Iya. Kok kayaknya bapak saya semangat sekali ya dengerin dia ya, sampai disuruh terapi, disuruh demonstrasi terapi bapak ibu. Saya tuh sampai kadang-kadang iya mama saya ini luar biasa ya. Jadi disuruh kayak, iya bapak angkat kakinya ya, itu lagi di rumah sakit bapak ibu dan kami lagi nunggu antrian gitu. Tapi dia sampai sesempat itu ngajarin bapak-bapak lagi sakit stroke terapi, bagaimana home terapi, maksudnya dia mencontohkan bagaimana dulu dirinya menterapi dirinya sendiri. Bolak-balik ke fisioterapi, itulah gerakannya, kenapa nggak dicoba aja di rumah? Mama saya berpikirannya begitu, saking kepengennya sehat. Jadi dia melakukan itu gitu dengan orang lain gitu ya, karena dia tahu saya bisa. Dia selalu bilang sama teman-temannya yang beberapa ternyata stroke juga setelah dia, bisa, pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Mama saya nekaninnya seperti itu. Nah, jadi anaknya tuh bilang, karena bapak saya itu, anak yang stroke tadi itu bilang ke saya, karena bapak saya itu marah-marah kalau kami yang ngasih tahu, gitu ya. Ya wajar ya kalau orang stroke memang seperti itu bapak ibu. Sarafnya terganggu, perasaannya juga mudah terganggu. Jadi wajar anaknya bilang begitu. Tetapi kalau kita kembali lagi, bagaimana seorang yang stroke punya semangat hidup untuk dia bisa berfungsi lagi, untuk akhirnya dia melayani orang lain lagi dan menjadi kesaksian bagaimana saya bisa sembuh dari situ. Kita bisa mengembalikan lagi badan kita untuk bergerak seperti orang normal pada umumnya begitu. Apalagi kita Bapak Ibu, kita ini sudah mati sebenarnya di dalam dosa kita. Kita ini orang-orang yang sebenarnya sudah mati, nggak ada pengharapan. Tapi Allah menyerahkan dirinya. Ia mati, Kristus mati supaya kita hidup.
Kalau mama saya bilang mungkin dengan bahasa ceplas-ceplosnya, saya nggak mau jadi pajangan di rumah. Masa kita orang-orang yang sudah hidup ini cuma jadi pajangan, nggak ngapa-ngapain? Bayangkan kalau badan kita yang saat ini sehat, ada sakit aja sedikit. Nggak usah capek-capek patah tangan lah misalnya ya. Kesleo aja misalnya gitu. Repot nggak Bapak Ibu? Saya udah pernah kesleo kanan kiri nih kaki. Suami saya tahu tuh sampai pakai pakai kruk gitu ya. Repot banget gitu. Mau jalan aja, ngajar aja, repot banget gitu. Mau beraktivitas, mau pipis aja. Kayak udah kebelet banget tapi jalannya harus gini-gini gitu kan, gara-gara pakai kruk gitu ya. Itu baru kena ankle gitu ya. Gimana kalau kayak mama saya yang stroke ya, mau senyum aja susah dia bilang. Nah kalau kita udah sehat, kita hidup sehat, kita adalah anggota tubuh Kristus yang sehat sebenarnya, yang hidup, yang gak mati lagi. Kita ini hidup untuk apa? Buat apa kita diselamatkan? Bukankah untuk memuliakan Allah juga? Bukankah untuk kita berfungsi, melayani banyak orang dan beritahu, hey, ada solusi dari permasalahan dosamu. Kamu gak perlu lama-lama hidup seperti itu. Mari nikmati hidup di dalam Kristus dan berfungsi sebagaimana kita sudah didesain dari awal. Kamu gak perlu lama-lama di dalam permasalahan itu, pusing-pusing. Kayak kata lagu, apakah kau payah mencari-cari? Ya kan? Ngapain payah cari-cari? Saya punya jawabannya, saya punya Kristus. Gimana caranya kita berfungsi? Ya. Di sini dalam bahasa Inggris dibilang, offer your bodies as a living sacrifice. And that's your true and proper worship. Offer sama sacrifice itu bahasa Inggris dari kata persembahan itu adalah offering atau sacrifice. Biasanya dalam bahasa Inggris dipakai kedua itu. Kalau saya artikan secara harafiah, offer itu, offering atau offer itu sepertinya artinya memberikan sebenarnya ya. Dan sacrifice itu artinya korban. Tapi dua-duanya ini dipakai untuk mengartikan kata persembahan. Nah, kalau kita sudah berfungsi, kita ini hidup sebagai tubuh Kristus, kita ini berfungsi untuk melayani di dalam komunitas dan berdampak. Amin Bapak Ibu? Masih ingat visi misi gereja? Mengubah komunitas bagi Allah. Itu visinya dari gereja City Blessing Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali, itu adalah visi gereja ini, yaitu mengubah komunitas bagi Allah. Nah, kalau misalnya kita ini sudah hidup di dalam Kristus, kita harusnya melayani dan berdampak di dalam komunitas. Dan ini tidak hanya berbicara di dalam gereja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pikir, oh berarti saya harus pelayanan di gereja, itu betul, tapi tidak seluruhnya. Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu? Maksudnya kalau kita bilang pelayanan atau berfungsi itu hanya di dalam 4 tembok gereja, wah kita hanya mengerti firman Tuhan setengah saja Bapak Ibu. Karena komunitas kita banyak. Bapak Ibu punya, sebagai seorang manusia punya banyak sekali peran dan tanggung jawab. Dan komunitas di mana Bapak Ibu menjalankan peran tanggung jawab itu. Sebagai seorang suami istri, sebagai seorang ibu bapak dari seorang anak, di dalam keluarga, itu komunitas terkecil tuh. Dan pasti yang terdekat. Sebagai pekerja, berarti di dalam komunitas tempat kerja juga. Sebagai mungkin kalau yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan misalnya gitu, berarti di dalam organisasi juga. Apalagi kita sebagai jemaat gereja City Blessing, berarti di dalam gereja juga. Banyak ya Bapak Ibu ya.
banyak sekali fungsi yang bisa kita kerjakan gitu sebagai seorang yang hidup. Nah, kenapa saya menjelaskan tadi tentang offering sama sacrifice ini? Karena jujur aja kalau kita melayani, apakah itu untuk diri kita sendiri Bapak Ibu? Enggak ya. Ketika kita melayani, serve, yang diutamakan adalah yang dilayani. Dan itu pasti mengoyak begitu banyak keinginan daging kita. Benar Bapak Ibu? Banyak yang harus disacrifice, banyak yang harus dikorbankan, waktu, tenaga, pikiran. Banyak yang harus diberikan, perhatian, mungkin materi. Tapi pengorbanan ini apakah mendatangkan kedukaan lagi Bapak Ibu? Aku nih lah payah-payah ngomong sama wong ini. Aku nih lah capek pelayanan ini dan itu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Enggak kan? Harusnya pelayanan kita itu mendatangkan sukacita. Karena kita hidup sebagaimana desain Allah yang semula tadi. Wah, ini berat Bapak Ibu. Karena saya waktu nulis ini juga, saya mengingat bagaimana pergumulan di dalam melayani. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Saya dan suami melayani anak-anak muda. Dan mereka sering sekali ke rumah kami karena kami melayani mereka. Apakah karena rumah kami bagus? Enggak Bapak Ibu, kami waktu menikah rumah kami benar-benar kayak apartemen aja gitu. Yang kalau Bapak Ibu buka pintu, wah kelihatan semuanya, tempat tidur dan lain-lain gitu ya. Semua nggak ada sekat-sekat, nggak ada yang ini lagi, nggak ada gitu. Tapi dan waktu itu waktu pertama kali menikah gitu ya, kami nggak punya furnitur apa-apa, alas duduk ya cuma karpet, dulu lantai malah ya, gitu. Tapi saya sama suami sepakat, ayo kita buka rumah kita. Enggak, aku tetap setuju kita buka rumah kita untuk anak muda. Yang dulu yang datang cuman berempat tiap hari Minggu ya, ada Mardi, Hadi, Nokris. Itu sekarang udah luar biasa, puji Tuhan, Tuhan tambahkan. Tapi itu mengorbankan kenyamanan kami sekali. Bukan masalah malu aja dilihat tempat tidur gitu ya, kelihatan kayak gitu. Kadang-kadang ketika kami melayani juga, Emily rada rewel dan kita harus kayak ya seperti apa adanya gitu ya, seperti suami istri pada umumnya begitu ya, harus capek ngurus rumah tangga dan anak-anak itu melihat gitu ya kesibukan kami sebagai keluarga begitu. Banyak sekali. Kami pernah pun, ini saya buka sedikit aja kali, kami pun pernah bertengkar di depan mereka gitu ya, kayak bapak-bapak pernah bertengkar di depan anak-anaknya kayak gitu kan, kayak ibu-ibu, bapak ibu mungkin pernah bertengkar di depan anak-anak. Tapi apakah itu menyusutkan semangat kami untuk melayani mereka? Enggak Bapak Ibu, kadang kalau kami capek gitu ya, kami cuma duduk berdua, kami cuma berdoa. Kami cuma bersyukur, Tuhan terima kasih. Kami gak sempurna, tapi Tuhan mau pakai kami. Kami gak punya rumah gede, kami gak punya uang banyak Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau pakai kami. Waktu kami gak banyak semenjak kami menikah. Apalagi baru punya anak yang masih kecil gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang merasakan punya anak lebih dari satu juga pasti jauh lebih sibuk dari itu. Tapi kami tetap berkomitmen untuk melayani. Bukan karena kami hebat Bapak Ibu, tapi karena kalau kami ingat lagi, kalau kami ngeluh, kami mengingat lagi, Tuhan aja pakai saya, Tuhan aja mau selamatin saya, mau repot-repot ke dunia ini untuk selamatin saya. Kenapa saya harus ngeluh ketika kami melayani orang-orang lain? Mungkin
Ketika saya tahu punya karunia ini itu ya, di dalam ayat 3 sampai 21 dihimbau bahwa kalau kamu punya karunia ini kerjakan. Kamu punya talenta ini kerjakan sebagaimana yang Tuhan sudah titipkan. Sebagai orang yang punya kemampuan, saya menyadari Tuhan mengaruniakan saya sebagai seorang pengajar begitu ya. Saya nggak bisa tahan hati saya ketika saya dengar sekolah minggu butuh bantuan. Saya tahu saya udah ngajar dari Senin sampai Jumat, capek banget rasanya Bapak Ibu. Kalau ngomong secara fisik, belum lagi kerjaan yang berkelanjutan gitu ya, administrasi dan lain-lain. Tapi saya masih bisa sanggup bilang dengan Bu Gembala waktu itu ya, karena ngomongin sekolah minggu, saya bisa bantu Kak, saya untuk kurikulum. Saya bantu, saya memang tidak sanggup kalau untuk ngajar gitu ya. Kita juga harus punya hikmat mengatur apa yang kita punya sebagai penata layan yang baik gitu. Tetapi saya tetap memberikan apa yang menjadi karunia saya bantu dalam kurikulumnya Bapak Ibu. Jadi sekolah minggu pun saya bantu setiap bulannya untuk mengatur kurikulum apa yang harus diajarkan di dalam kelas. Tapi bukankah semua pelayanan yang kita lakukan, mau itu banyak, mau itu sedikit, itu semua butuh banyak pengorbanan? Bapak Ibu yang melayani, ya para pelayan-pelayan, nggak cuma bergesekan gitu ya, tapi bagaimana membangun diri supaya pelayanan lebih baik, bagaimana harus, mungkin tim musik tahu gitu ya, wah hari biasa mungkin kita bisa menikmati kegiatan, kalau tim musik doa setiap hari Senin harus itu sebagai orang yang ada di depan membawa hadirat Tuhan. Nggak mungkin kita jadi orang-orang yang bawa hadirat Tuhan tapi hidupan doa-doanya biasa aja. Itu pengorbanan banyak sekali yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Bapak Ibu. Nah saya baru ngomong pelayanan gereja, belum lagi pelayanan yang mungkin Bapak Ibu kerjakan di dalam komunitasnya masing-masing. Mengurus anak, tuntutannya banyak sekali ya. Mungkin yang ibu-ibu mengurus rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja, bagaimana menghadapi orang-orang di dalam bisnis dan lain-lain, para mahasiswa yang menghadapi dosen, para pekerja-pekerja yang lain yang harus menghadapi bos dan lain-lain. Itu semua banyak sekali pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau kita ngeluh, kita sebenarnya hanya perlu diingatkan kembali, saya sedang berfungsi sebagai tubuh Kristus. Saya nggak hanya bekerja untuk gaji. Ya, amin Bapak Ibu. Saya ada di tempat kerja ini bukan untuk gaji. Saya ada di tempat kerja ini, Tuhan sudah memberikan karunia yang terbaik untuk saya pakai untuk memberkati komunitas ini. Bagaimana saya berfungsi dengan baik? Bagaimana saya berfungsi di dalam rumah tangga saya? Tuhan sudah memberikan saya karunia sebagai seorang wanita yang mempunyai peran tanggung jawab mengurus anak-anak. Gimana caranya saya bisa menjadi berkat buat anak-anak saya? Membesarkan mereka supaya mereka jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, melihat jalan-jalannya Tuhan, menjadi penerus kan pelayanan yang mungkin sudah saya kerjakan bagi mereka juga. Dan yang terakhir mungkin offering sama sacrifice nggak bisa kita lakukan sendiri Bapak Ibu. Yesus sudah lakukan duluan ini. Amin. Yesus sudah mengorbankan dirinya menjadi teladan bagi kita. Jadi kita tahu kita nggak sendiri. Bapak Ibu boleh buka Filipi 4 ayat 13. Ini ayat terakhir yang kita akan baca pagi hari ini. Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aduh, pelayanan gini banget. Filipi 4 ayat 13. Aduh, ngelayanin sini, ngedoain sini, gini banget. Ya, Filipi 4 ayat 13.
Aduh saya kurang tidur, kerjain ini dan itu. Filipi 4 ayat 13 Bapak Ibu. Yang nggak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Amsal juga ada menyebutkan, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ada juga di dalam Yakobus, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Kalau kamu stuck dalam satu pelayanan, pekerjaan tertentu, minta sama Tuhan. Karena panggilan ini bukan kita yang buat-buat Bapak Ibu. Panggilan melayani, mempersembahkan tubuh, itu bukan kita yang bikin-bikin sendiri. Ini dari Tuhan, mandatnya dari Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Dia yang memanggil, dia juga yang memampukan. Amin. Dia juga yang mengerjakan, memberikan pertumbuhan. Jadi bukan karena kita lagi, benar kata Galatia, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging saat ini kuhidupi dalam iman kepada Kristus. Sebab hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan mikir matinya dulu Bapak Ibu, itu nanti. Kalau memang Tuhan sudah suruh selesai, ya mati adalah keuntungan. Tapi yang hidup untuk Kristus ini loh, yang saat ini kita hidup ini loh, kita ini hidup untuk apa? Hidup untuk Kristus Bapak Ibu. Dan itu pasti banyak banget pengorbanannya. Tapi jangan pernah hitung-hitung. Kita harus ingat, bukan karena Bapak Gembala kita jauh melayani lebih banyak, bukan karena pelayan-pelayan CBT Blessing menjadi teladan yang jauh lebih memberkati. Wah, kalau lihat manusia, mau lihat teladan siapa manusia, pasti ada aja kurangnya. Kami pun mengakui sebagai pelayan di dalam komsel gitu ya, sebagai pemimpin komsel, para leaders, kita sebagai leaders nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah kesel-kesel sama pemimpin komselnya. Tapi kalau lihat manusia nggak akan pernah sempurna Bapak Ibu. Makanya yang diingatkan selalu dalam firman Tuhan dari Galatia, dari Filipi, dari Roma, semuanya mengingatkan kepada Kristus lagi. Kamu sudah dilunas dibayar. Oleh siapa? Oleh Kristus. Kamu bukan milikmu lagi. Milik siapa? Milik Kristus. Sudah ditebus dengan siapa? Dengan darahnya Yesus. Semua dibalikinnya kepada Kristus. Teladan yang sempurna sudah kita dapatkan, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kita dari semula ini tujuan diciptakan tuh memang memuliakan Allah. Hidup bukanlah milik kita lagi, tapi Allah sudah menebus kita. Mari kita bawa dengan ucapan syukur. Keseluruhan hidup kita, itulah persembahan dan ibadah kita yang sejati. Dan kita adalah kurban-kurban hidup. Amin. Coba katakan sama sebelahnya, kamu adalah kurban-kurban yang hidup. Ya, kita bukan kurban yang kayak zaman perjanjian lama. Kalau hewan dikorbankan mati nggak Bapak Ibu? Mati. Abis itu dia bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Nggak bisa bergerak lagi. Material yang kita beri, uang, ya, apa ya, harta yang kita beri kepada Tuhan, apakah mereka benda-benda hidup yang bisa melakukan segala sesuatu? Tidak. Kita korban-korban hidup yang dipanggil untuk mengerjakan apa tadi kalau di Roma 12? Kehendak Allah. Dengan seluruh keberadaannya kita. Kita melayani dan berfungsi sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan, Bapak Ibu. Jadi kesaksian sedikit dari saya sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Saya tuh memang lahir dari keluarga Kristen. Saya tuh sudah melayani di gereja itu dari kecil Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saya sangat keras mendidik saya gitu ya. Apalagi saya anak pertama gitu, jadi mereka sangat rindu anak-anaknya tuh jadi teladan gitu. Dan saya memang menyadari bahwa
bukan salah mereka gitu ya, tetapi memang dasar kita manusia berdosa aja. Mau sudah dididik sekristen apapun dari kecil, saya tetap menganggap pelayanan itu hanya sampulnya aja semata. Karena saya dari kecil hidupnya di dalam gereja gitu ya, ya itu adalah eksistensi saya. Karena saya punya skill musik, saya bisa main musik, saya melayani sebagai musik. Kalau saya nggak punya pelayanan, saya langsung ngerasa kayak ada identitas diri saya itu yang kurang. Saya dikenal di gereja sebagai, wah itu si Amel yang bisa nyanyi dan bisa main musik. Wah saya langsung bangga banget. Saya membangun identitas saya dari pelayanan itu, Bapak Ibu. Membangun harga diri dan nilai saya itu dari situ. Ya, itu salah ya Bapak Ibu ya, gak boleh seperti itu. Tapi hidup saya secara pribadi, apakah saya menunjukkan sebagai seorang pelayan Kristus? Saya rasa enggak ya kayaknya ya. Kalau saya merefleksikan lagi hidup saya nakalnya kayak bagaimana itu, saya ingat sekali gitu. Mama saya sampai nangis gitu ya mendidik. Dibandingkan dengan adik-adik saya yang paling banyak ditatar kayaknya dengan orang tua saya karena nakal banget gitu. Nakalnya anak perempuan beda ya Bapak Ibu ya, dengan anak yang laki-laki gitu ya. Intinya nggak pantas lah. Sedih mungkin ibu-ibu kalau dengar cerita kehidupan saya gitu ya. Ya jangan sampai anak-anak perempuannya seperti saya gitu. Tapi puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan kirim orang-orangnya untuk melayani dan saya bertobat dan lahir baru. Jadi saya belajar jadi seorang murid Kristus tuh gak hanya sekedar melakukan pelayanan. Saya pernah melayani, saya punya pengalaman melayani. Tapi ketika bertobat lahir baru, saya ingat sekali ibu rohani saya kan Ibu Irma gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang seperti mengubah pola pikir saya. Gak cuma tentang pelayanan Bapak Ibu ya, tentang seluruhan hidup saya gitu. Awalnya sampai nangis-nangis belajar Bapak Ibu karena ya masih banyak salah, masih bodoh, masih muda juga. Terus saya memang jugul kalau bahasa Batak bilangnya ya, keras kepala gitu. Apalagi bayangkan ya Bapak Ibu ya, kita sudah 20 atau 30, 40 kapanpun Bapak Ibu bertobat, hitung berapa puluh tahun Bapak Ibu dibentuk dengan pola pikir yang lama. Lalu tiba-tiba ada pola pikir yang baru yang kayak ditebang semuanya, ganti sama yang baru gitu kan. Pasti susah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya hari ini bisa hidup di dalam Tuhan, melayani saat ini, apalagi bisa dengan suami gitu ya, bisa mendukung pelayanan dia juga gitu. Saya bersyukur sama Tuhan. Capek Bapak Ibu, sebenarnya capek sekali ya. Tapi ya kadang-kadang saya juga lihat suami saya gitu ya. Kalau suami istri kan pasti kita saling cerita ya. Aduh nih si ini nih begini, si itulah begitu. Sakit kepala di sini, badan remuk di sini. Dia juga udah umur berapa tapi masih ikut anak muda main bola ke sana, main basket ke sini hanya demi menangkap satu lagi anak muda, satu lagi anak muda, satu lagi anak muda. Cuma demi itu gitu. Kadang kami juga mengalami yang namanya kecewa, kami juga mengalami sebagai keluarga muda kami juga dibentuk ya dengan karakter kami yang juga masih menyesuaikan karena umur pernikahan kami masih sangat muda Bapak Ibu. Jadi pelayanan yang sangat menyita waktu, pikiran, tenaga gitu. Tapi saya kalau dalam masa-masa yang susah seperti itu saya ingat lagi pengorbanan Yesus itu. Saya selalu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton The Passion of Christ. Saya selalu terbayang dengan scene ketika Yesus itu berdarah-darah di kayu salib. Sudah selesai. Saya gak bisa tahan gitu. Kadang-kadang mau mengeluh jadi gak bisa gitu. Karena apa yang Tuhan lakukan tuh jauh lebih banyak daripada yang apa saya kerjakan saat ini. Gak sebanding Bapak Ibu. Jadi Yesus yang sangat luar biasa itu mau berkorban bagi kita orang-orang yang seperti ini. Bagi saya gitu ya, yang saya bilang saya nakal banget ini, yang gak layak seperti saya ini. Tapi Tuhan mau pakai saya.
Saya mengucap syukur. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini tuh karena saya diingatkan dari sebuah pujian, menyenangkanmu. Bapak Ibu pasti tahu lagu ini lagu lama sekali. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Apa sih yang kita kerjakan lagi di dunia ini selain menyenangkan hati Tuhan? Tapi kalimat selanjutnya, Tuhan bentuklah hati ini. Dan itu luar biasa prosesnya ya. Tapi kita mau jadi bejana untuk hormat Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ya, daripada saya menjelaskan lagunya ya.